Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini sebetulnya kita akan latihan lagi. Dan sebetulnya juga rumusnya udah pernah dikasih, karena memang rumusnya cuma itu aja. Tapi kali ini ada beberapa yang berbeda, yaitu pertanyaan dari poin D dan juga pertanyaan jika yang diketahui di sini itu bukan merupakan luas tapi merupakan jari-jari. Luas yang mana, Ustad? Waktu itu kan Ustad pernah ngasih rumus ke kalian, atau kalian juga pernah nyari bahwa rumus dari tegangan itu P per A ya. Tegangan sama dengan F per A, kayak gitu. F per A, gaya perluasan. Nah, luasannya itu kan kalau kemarin soalnya Ustadz buat yang kayak 100 cm persegi, terus kalian ubah jadi meter persegi, kayak gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau luasannya itu masih berupa jari-jari, bukan berupa luasan? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Oke, sekarang kita baca sebuah pegas dengan jari-jari 5 cm, berarti di sini R-nya jari-jari R sama dengan 5 cm. Kemudian ditarik dengan gaya, berarti di sini F-nya sama dengan 50 Newton. Oke, Ustaz, kapan sih kita menentukan bahwa gaya yang digunakan adalah gaya berat atau gaya yang digunakan adalah F, kayak gitu? Kalau misalkan dia kayak narik atau dorong, biasanya langsung F. Tapi kalau misalkan gaya berat, itu ciri-cirinya biasanya kalau diketahuinya berupa massa. Jadi kalau misalkan berupa massa, makanya di sini W sama dengan M kali G. Nah, ini yang diketahui duluan. Jadi massa itu bukan berat ya. Massa itu bukan berat, karena kalau massa satuannya kilogram, kalau berat itu Newton satuannya. Nah, terus setelah dari itu apalagi yang diketahui? Yang diketahui selanjutnya adalah jika panjang awal pegas tersebut adalah 10 cm, berarti L0, oke. Nah, terus di sini juga ada kekeliruan kalian waktu pas nulis rumus modulus Young sama dengan F dikali L per delta L dikali A. Nah, ini L di sini bukan L akhir ya, tapi L0, L awal yang dipakai di modulus Young. Kalian banyak yang keliru kemarin. L0-nya di sini adalah 10 cm. Kemudian mengalami pertambahan panjang. Oke, bertambah panjang, bukan panjangnya menjadi. Kalau pertambahan panjang berarti delta L. Kalau dia bilangnya panjangnya menjadi, itu berarti yang dipakai adalah L akhir atau L doang, kayak gitu. Nah, di sini adalah 2 cm. Yang perlu kalian pahami adalah semua masih dalam bentuk atau masih dalam satuan yang belum SI. Berarti kita harus konversi terlebih dahulu. Nah, 5 cm pengen ke meter. 5 cm pengen ke meter itu naik 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. 5 dibagi 100 ya. Bisa jawabannya 0,05, bisa juga 5 kali 10 pangkat min 2. Kenapa minus? Karena naik. Kalau naik itu minus. Kenapa 2? Karena di sini nolnya ada 2, dibaginya sama 100, yang nolnya 2, kayak gitu. Nah, kalau Ustadz biasanya lebih gampang pakai notasi ilmiah yang pakai pangkat-pangkatan. Berarti ini jadi 5 kali 10 pangkat min 2, satuannya jadi meter. Kemudian di sini 50 Newton, oh udah ya, 50 Newton. Kemudian ini 10 cm, 10 cm diubah jadi berapa? Jadi 10 kali 10 pangkat min 2 ya, meter. Atau bisa kita bayar, sebetulnya nanti dibayar itu jadi bentuknya bakal kayak gini. Ini lebih 1, ini hutang 2, sisanya tinggal min 1. Jadi sama aja kayak 10 pangkat min 1 meter. Kemudian yang delta L juga ternyata masih dalam cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Udah dapat semuanya, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Oke, ke pertanyaannya kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah yang pertama itu adalah tentukan tegangannya. Oke, kita menentukan tegangannya. Yang pertama adalah tegangan. Berarti rumus tegangan kemarin apa? Tegangan. Oke, tulis dulu poinnya ya. Poin yang A. Tegangan sama dengan F per A. Nah, ini. Tadi kan Ustadz bilang kalau misalkan di sini A-nya belum berupa A, belum berupa luasan. Ingat, kalau pegas kita potong nih bagian sininya, kita potong, itu tuh nanti bentuknya adalah lingkaran. Jadi tersusun dari silinder yang melengkung. Jadi melengkung terus kayak gini. Jadi kalau kita potong nih, nanti bagian yang dipotongnya itu adalah
lingkaran. Berarti nanti kita akan menggunakan luasnya luas lingkaran. Berarti di sini adalah sigma sama dengan F per luasan lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kuadrat. Nah, pi di sini kalau misalkan tidak diketahui berarti kalian bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Tapi karena di sini diketahui ini ada notnya, misal besar pi-nya itu adalah 10 pangkat 2, maka nanti kita ganti jadi 10 pangkat 2. F udah ada, pi udah ada, R kuadrat udah ada, tinggal kita masukin. Berarti sigma sama dengan 50 per 10 pangkat 2 nilai pi-nya dari sini, kemudian dikali R-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, berarti jadi sigma sama dengan 50 per 10 pangkat 2, 5 dikuadratin jadi 25, 10 pangkat min 2 dikali 2 jadi 10 pangkat min 4. Oke, nah terus setelah dari itu kita bisa nyoret yang ini, 50 bagi 25. Berarti di sini sigma yang pertama udah dapat, yaitu nilainya adalah 50 bagi 25 kan 2 ya. Nah, terus di sini 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4, berarti masih sisa hutangnya min 2 karena lebih 2 hutang 4, masih ada hutang 2. Berarti kan bentuknya adalah apa? 2 kali 10, 2 per 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa naikin nih. Naikin si 10 pangkat min 2 nya itu jadi naik ke atas. Berarti jadi sama aja kayak 2 kali 10 pangkat 2. Karena kalau awalnya minus, kalau naik ke atas jadi plus. Berarti jawabannya adalah 200. Satuan dari tegangan itu Newton per meter kuadrat. Lanjut. Pertanyaan B. Pertanyaan B adalah regangannya. Oke, regangan itu E. Berarti poin yang B yang ditanya adalah E. E itu sama dengan apa? Delta L per L0 ya. Berarti E-nya itu sama dengan delta L-nya berapa di situ? 2 kali 10 pangkat min 2 per L0-nya 10 pangkat min 1. Oke, berarti E sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 1. Karena awalnya 10 pangkat min 1 di bawah, kalau naik ke atas jadi 10 pangkat 1 ya. Berarti di sini hutang 2 lebih 1. Berarti di sini sisanya tinggal hutangnya 1. E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 atau E itu bernilai 0,2. Ini memang tidak bersatuan kalau untuk E ya. Lanjut. Selanjutnya adalah modulus elastisitas. Nah, rumus modulus elastisitas itu ada 2. Ada yang rumusnya E sama dengan F kali L0 per delta L kali A. Bisa juga E itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Oke, tegangan dibagi regangan. Karena tegangan udah ada, regangan udah ada, kita pakai yang ini aja yang simple daripada yang ini yang banyak. Ya enggak, hasilnya juga bakal sama. Berarti ini kita pakai yang E sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangannya itu bernilai berapa? 200, atau kalau misalkan pengen dalam notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat 2 kayak tadi yang ini. Terus per E-nya kita buat juga dalam notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat min 1. 2 dibagi 2-nya itu hasilnya kan 1. Nah, terus masih ada 10 pangkat 2, 10 pangkat min 1-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 1, ya enggak? Nah, ini ada 2, ada 1, jumlahin aja pangkatnya. Kalau misalkan kayak gini berarti 1 kali 10 pangkat 3, atau E-nya itu sama dengan 1000. Satuannya sama kayak tegangan, yaitu Newton per meter kuadrat. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar energi potensial? Energi potensial pada pegas. Energi potensial pada pegas itu rumusnya ini yang D ya. EP sama dengan setengah dikali K dikali dikali delta L kuadrat. Boleh delta X, boleh yang lainnya. Nah, terus setelah dari ini kita lihat bahwa K-nya di sini nggak diketahui ya. Oke, sebentar. Kalau misalkan F sama dengan K dikali delta L, berarti kalau K sama dengan F per delta L. Oke, bisa. Oke, energi potensialnya di sini kita lihat. Kan K-nya nggak ada Ustadz, tapi ada gaya. Kita bisa menggunakan rumus lain. Rumus lainnya yang ini. Masih ingat nggak? F itu kan sama dengan K dikali delta L. Berarti kalau misalkan K sama dengan apa? F per delta L dong. Si delta L-nya awalnya di atas, pindahin ke bawah jadi F per delta L. Nah, artinya EP di sini bisa kita buat kayak gini nih.
Berarti EP sama dengan setengah dikali K-nya itu kita rubah jadi ini. Jadi F per delta L dikali delta L kuadrat. Nah, terus kita lihat di sini EP sama dengan setengah dikali F per delta L. Delta L kuadrat itu kan sama aja kayak delta L dikali delta L ya. Nah, berarti bisa kita coret satu nih. Coret. Berarti rumus EP yang baru itu adalah EP sama dengan setengah dikali F dikali delta L. F-nya udah ada, delta L-nya udah ada, tinggal kita masukin. Berarti EP sama dengan setengah dikali F-nya itu adalah 50 Newton. Kemudian delta L-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, langkah pertama 2 sama 2-nya bisa kita coret. Oke, terus 50 itu kan punya lebih 01. Ini punya hutang 2, berarti ini bisa kita bayar, sisanya masih hutang 1. Berarti EP-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 atau EP bernilai 0,5. Satuan dari energi adalah Joule. Oke, jadi dapat nih jawabannya semuanya. Tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan energi potensial. Silakan untuk yang ini kalian pahami baik-baik ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal lain. Yang soal lain ini berupa susunan pegas. Jadi di sini udah pasti kalian bakal mencari K total terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Tentukan besar energi potensial dari susunan pegas di bawah ini. Jadi yang ditanya adalah energi potensial aja nih. Energi potensialnya berarti EP. Di mana rumus EP? EP itu sama dengan apa? Setengah dikali K dikali delta. Boleh X, boleh Y, boleh L kuadrat. Oke, delta L kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kalau K-nya bisa kita cari nih K totalnya dari sini, dari rangkaiannya. Tapi yang selanjutnya delta L-nya belum ada. Oke, delta L-nya belum ada. Ingat, kalau ada kayak gini yang diketahuinya di sini cuman massa kemudian K. K-nya oke lah bisa kita cari. Tapi untuk delta L-nya gimana kita nyarinya? Nah, ingat, kalau misalkan ada benda kayak gini, kalau kita gambarin kan berarti ini ada gaya berat ke bawah, bener gak? Terus ada gaya di sini gaya pemulih atau FP, gaya pemulih. Karena ini tidak bergerak atau seimbang, berarti kan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy? Karena pergerakan atau gayanya ini ada di sepanjang sumbu Y, bukan di sumbu X. Jadi sigma Fy. Kemudian setelah dari itu kita lihat di sini sigma Fy sama dengan 0, terus ada gaya apa aja? Yang ke atas berarti gaya pemulih, kemudian yang ke bawah gaya berat sama dengan 0. Berarti Fp-nya itu bernilai W. Oke, bernilai W. Maka Fp-nya itu sama dengan M dikali G. Terus satu lagi kita lihat bahwa FP itu sama dengan apa? Fp itu sama aja kayak Fp itu wait. Gaya pemulih itu rumusnya adalah gaya pemulih itu sama dengan rumusnya K dikali dengan delta L sama dengan M kali G. Berarti kalau cari delta L sama dengan apa? M kali G per K. Nah, berarti delta L-nya bisa kita masukin ke sini. Ya, bisa kita masukin ke sini nih. Atau kalau misalkan ini masih ribet, Ustadz ini anak tetap tulis W dulu aja boleh nggak? Boleh. Jadi mungkin nanti bentuknya kayak gini. Ini sama dengan W, ini juga sama dengan W, ini juga sama dengan W. Berarti nanti delta L-nya itu sama aja kayak W per K. Kayak gitu. Nah, tapi kan yang dibutuhin di sini delta L kuadrat. Berarti tinggal kita buat kayak gini. Delta L kuadrat. Delta L itu kan sama dengan apa di sini? Delta L sama dengan W per K. Delta L sama dengan W per K. Berarti kalau delta L kuadrat sama aja kayak apa? W per K ini juga harus dikuadratin. Berarti delta L kuadrat sama aja kayak W kuadrat per K kuadrat. Nah, K di sini harus K apa? K di sini harus K total juga. Berarti di sini kalau misalkan kita turunin rumus lagi nih. Berarti bentuknya kayak gini. EP itu EP sama dengan setengah dikali K total dikali delta L kuadratnya berubah jadi ini. Jadi W kuadrat per K total juga di sini kuadrat. Nah, di sini kan K totalnya kuadrat yang di bawah, berarti EP sama dengan kayak setengah dikali K total dikali W per, di sini kan kalau kita jabarin jadi K total kali K total. Kayak gitu kan. Nah, K totalnya bisa kita coret nih. Coret. Berarti EP-nya itu rumus barunya apa? Rumus barunya
EP sama dengan setengah dikali W per K total. W-nya tinggal massa kali gravitasi. Massanya udah ada, gravitasinya 10. Kemudian yang belum ada apa? K totalnya. Oke, K totalnya berarti kita cari K totalnya. Langkah pertama kita paralelin yang ini. Nanti dapat K paralel, kemudian nanti bisa kita serikan. Ya, berarti langkah pertama kita paralelkan. K berapa dengan K berapa? K2 dengan K3. Oke, berarti kayak gini. K paralel sama aja kayak K2 ditambah K3. Dimana K paralel sama dengan K2-nya bernilai 30, K3-nya bernilai 30. Berarti K paralelnya bernilai 60 Newton per meter. Lanjut, kalau udah kayak gitu kan bentuknya jadi kayak gini. Kok gitu? Wait. Nah, ini berarti K1, ini K paralel, ini K4 ya. Nah, kalau kayak gini bentuknya apa? Seri. Kalau seri berarti kita buatnya 1 per K seri. Boleh 1 per K seri, boleh 1 per K total. Ya. Yang penting rumusnya kalau seri harus ada 1 pernya. 1 per berarti 1 per K1 ditambah 1 per K paralel ditambah 1 per K4. Berarti 1 per K total sama dengan 1 per K1-nya bernilai 60. K paralelnya juga bernilai 60. K4-nya juga bernilai 60. Berarti 1 per K total sama aja kayak 1 tambah 1 tambah 1. 3 per 60. Tapi ini masih 1 per K total. Sedangkan yang ditanya adalah K total. Berarti K totalnya tinggal kita balik aja. K total bernilai 60 per 3. Atau 60 dibagi 3 kan bisa. Yaitu 20 Newton per meter. Udah dapat K total, udah ada juga MG-nya, tinggal kita masukin aja. Berarti rumusnya gimana? Tadi EP sama dengan setengah dikali W kuadrat per W kuadrat ya. Oh, ini harusnya W kuadrat, sorry. W kuadrat, ini W kuadrat. Setengah dikali W kuadrat per K total. Berarti EP sama aja kayak setengah dikali M kali G terus dikuadratin terus dikali K total. Berarti setengah dikali M-nya 5, G-nya 10 dikuadratin per 20. Berarti setengah dikali 50 dikuadratin 2500 ya per 20. Ini bisa kita coret. Berarti 2 kali 2 4, berarti 250 per 4. Nah, tinggal kita cari 250 per 4 itu hasilnya adalah 62,5. Berarti EP-nya sama dengan 62,5 Joule. Yang perlu kalian pahami adalah untuk rumus itu EP, kalau misalkan pas kalian ingat EP sama dengan setengah dikali K dikali delta L kuadrat. Oh, K-nya ada, oh delta L-nya ada, langsung aja masukin. Tapi yang terjadi adalah ketika yang diketahuinya itu yang lain, berarti harus ubah-ubah bentuk. Tadi kita udah nemuin nih bentuk-bentuk yang lainnya. Bisa EP itu sama dengan untuk yang contoh soal yang pertama ya, itu setengah dikali K-nya berubah jadi F sama dengan K kali delta L. Berarti K-nya berubah jadi F per delta L. Oh, F per delta L kali delta L kali delta L. Berarti bisa yang pertama nih, EP-nya itu yang kedua setengah dikali F dikali delta L. Ya, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga tadi EP sama dengan ini bisa kita buat jadi setengah kali, karena di sini W bisa juga sebetulnya gaya umum aja ya, karena gayanya bisa berubah apa aja, tapi Ustadz tulisnya gayanya aja F kuadrat per K kayak gitu. Jadi ada 3 rumus untuk menentukan EP, tergantung dari apa yang kalian ketahui. Tapi kalau kalian hafal satu, sisanya mengikuti. Yang penting kalian hafal F sama dengan K kali delta L, W sama dengan M dikali G. Oke, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Nanti untuk contoh soalnya menyusul. Ustadz cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.